Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, apa pahalanya orang yang berpuasa pada hari Arafah atau tanggal 9 bulan Zulhijjah? Jawabannya ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar karangan Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi, halaman 26. Waruya bismillahirrahmanirrahim wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Waruya dan diriwayatkan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sesungguhnya Imam Ibnu Abbas qala berkata qala alaihi salam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun ada 3 golongan manusia tasawfahumul malaikatu akan menyalami mereka para malaikat. Jadi malaikat akan menyalami mereka. Yauma yakhrujuna min kuburihim, pada hari dikeluarkan atau dibangkitkannya manusia dari kubur-kuburnya. Asyuhada'u, yang pertama, yang 3 golongan yang akan disalami oleh para malaikat. Yang pertama orang-orang yang mati syahid. Wasaimu syahri Ramadhana, dan kedua orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga wasaimu yaumi arfata, dan orang-orang yang berpuasa pada hari Arfah. Jadi yang pertama pahala orang yang puasa pada hari Arfah akan disalami oleh para malaikat. Kalau disalami oleh para malaikat, insya Allah akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa'an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, wahai Siti Aisyah, inna fil jannati, sesungguhnya di surga, kusuron, ada gedung-gedung min durin, dibangun dari intan, wa yakutin, dan dibangun dari batu yakut, wa jabarjadin, dan dibangun dari batu jabarjad, wa zahabin, dan dibangun dari emas, wa fiddatin, dan dibangun dari perak. Qultu, maka kata Siti Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, liman hadhil kusuri, untuk siapa gedung-gedung ini? Gedung yang dibangun dari intan, dibangun dari batu yakut, dibangun dari batu jabarja, dibangun dari emas, dibangun dari perak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala alaihi salam, liman shoma yaumi arfata, untuk orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Jadi orang yang berpuasa pada hari Arafah atau tanggal 9 bulan Zulhijjah akan disediakan, akan menempati gedung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangun dari intan, dibangun dari batu yakut, dibangun dari batu jabarja, dibangun dari emas dan perak. Wa qala alaihi salam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, tuhai Siti Aisyah, inna ahabbal ayyami, sesungguhnya hari-hari yang paling dicintai ilallahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaumul jum'ati, yang pertama hari Jumat, wa yaumu arfata, dan hari Arfah. Jadi hari-hari di antara hari yang 7 dari Ahad atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari Jumat. Dan hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu hari Arfah. Kenapa hari Jumat dan hari Arfah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lima fihi minar rahmati, karena di dalam hari itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna abghadal ayyami, dan sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci ila iblisa, oleh iblis, laknatullah,
yaumul jum'ati, yaitu hari Jumat, wa yaumu arfata, dan hari Arfah. Jadi hari yang paling dibenci oleh iblis adalah hari Jumat dan hari Arfah. Jadi hari Jumat dan hari Arfah adalah hari yang sangat dicintai oleh Allah dan hari yang sangat dibenci oleh iblis laknatullah. Ya Aisyah, tuhai Siti Aisyah, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, man asbaha, barang siapa pagi-pagi shaiman puasa, yauma arfata, pada hari Arfah, fatahallahu ta'ala alaihi, Allah akan membukakan kepadanya salasina baban minal khairi, 30 pintu kebaikan. Wa aghlaqa anhu, dan Allah akan mengunci kepadanya salasina baban minasyarri, 30 pintu dari kejelekan. Jadi orang yang berpuasa pada hari Arfah, Allah akan bukakan kepadanya 30 pintu kebaikan dan dikunci 30 pintu keburukan. Faiza aftara, dan bila mana orang yang berpuasa pada hari Arfah kemudian berbuka, wa syaribal ma'a, kemudian dia meminum air, yastaghfiru lahu kullu urkin, akan meminta ampun kepadanya seluruh otot fi jasadihi, di dalam jasadnya. Jadi orang yang berpuasa pada hari Arfah ketika minum air, maka seluruh otot pada jasad atau tubuhnya akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu, kata setiap otot-ototnya mendoakan orang yang berpuasa pada hari Arfah, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah orang ini, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Itulah diantara keistimewaan atau fadilah, keutamaan, pahala orang yang berpuasa pada hari Arfah. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.